Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kali ini, kelompok 10 akan memaparkan materi tentang Language and Brain. Sebelumnya, mari kita kenalan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Fadilah Huzaifah Hussein, Jumeidah, Muhammad Abdan Syakur, dan terakhir Siti Nuriana binti Kalim. Otak merupakan salah satu organ tubuh manusia yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh, termasuk berbahasa. Tapi, di bagian manakah secara tepat letak bahasa tersebut? Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara bahasa dengan otak, maka terlebih dahulu saya akan membahas apa itu bahasa. Apa itu bahasa? Menurut Simanjuntak, bahasa adalah satu sistem kognitif manusia yang unik dan dapat dimanipulasi untuk menghasilkan atau menerbitkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas. Kemudian, bahasa dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Secara singkat, pengertian bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi 3, yakni yang pertama otak besar atau cerebellum, yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga adalah batang otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Jadi, korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Nah, bagian ini mengatur atau mengelola proses kognitif pada manusia, dan salah satunya tentu saja adalah bahasa. Dan korteks cerebral itu sendiri terdiri atas 2 bagian, yakni hemisfer kiri atau belahan otak kiri dan hemisfer kanan atau belahan otak kanan. Hemisfer kanan mengontrol pemrosesan informasi secara spasial dan visual. Dalam artian, hemisfer atau belahan otak kanan akan memproses informasi melihat, memperkirakan, atau memahami ruang maupun benda secara 3 dimensi. Sementara untuk hemisfer kiri atau belahan otak sebelah kiri mengontrol kegiatan berbahasa, di samping tentu saja proses kognitif yang lain. Koordinasi antara kedua belahan otak ini atau hemisfer ini terjadi karena adanya struktur yang menyatukan kedua belah hemisfer tersebut, yakni corpus callosum. Corpus callosum itu sendiri merupakan struktur yang berbentuk mirip seperti tulang rawan, dan ini berperan dalam menyampaikan informasi di antara kedua belah hemisfer atau belahan otak. Pada awalnya, hubungan antara bahasa dan otak dikendarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Perihal bagaimana otak manusia menghasilkan dan memproses bahasa dikaji dalam neurolinguistik sebagai perkembangan dari psikolinguistik. Berbahasa merupakan gabungan antara 2 proses, yaitu proses produktif atau yang biasa disebut dengan enkode dan proses reseptif atau yang biasa disebut dengan dekode. Proses produktif berlangsung pada diri penutur yang membentuk kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Sedangkan proses reseptif berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh penutur melalui alat ucap lalu diterima melalui alat pendengar. Mekanisme berbahasa. Saat seseorang berbicara kepada kita, maka getaran udara yang ditimbulkan atau suara
akan masuk melalui lubang telinga luar. Kemudian, menimbulkan getaran pada membran timpani. Rangsangan tersebut diteruskan oleh tulang kecil pendengaran dalam telinga tengah ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini terdapat reseptor sensoris untuk pendengaran yang disebut koklea. Saat gelombang suara mencapai koklea, maka impuls ini diteruskan oleh rangsangan tersebut, kemudian ditangkap oleh talamus, dan selanjutnya diteruskan ke area korteks auditori atau area pendengaran primer. Selanjutnya, area asosiasi auditori akan memilah informasi bermakna yang masuk dan mengkode linguistik. Kode linguistik tersebut kemudian akan dikirim ke lobus temporal kiri untuk diproses, tepatnya ke area Wernicke. Analisa linguistik dilakukan pada area Wernicke, tepatnya di lobus temporal kiri. Analisa ini menyebabkan manusia dapat memahami informasi yang tadi ia dengar. Selanjutnya, sinyal pesan yang sudah dianalisis oleh area Wernicke diteruskan melalui fasciculus arcuatum menuju ke area Broca untuk penguraian dan koordinasi verbalisasi pesan tersebut. Dari area Broca, signal pesan akan diantarkan melalui korteks motorik. Korteks motorik ini akan mengaktifkan otot-otot respirasi, fonasi, resonansi, dan artikulasi. Kemudian, manusia akan berbicara sebagai respon terhadap suara yang dia dengar tadi.